Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakar Hairunisa dengan NIM 221080004, jurusan Sistem Informasi. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Ibu Rizka Ramayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Keteknososiopreneuran. Di sini saya akan menjabarkan tugas esai saya tentang konsep teknososiopreneurship. Apa itu teknosociopreneurship? Teknosociopreneurship adalah sebuah proses pembentukan usaha baru yang memanfaatkan teknologi sebagai tumpuannya, dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan inovasi yang tepat untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Teknopreneurship merupakan penggabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship dan melibatkan teknologi yang berkembang untuk dijadikan peluang usaha atau sebuah cara baru untuk mengolah sesuatu agar lebih hemat biaya dan waktu, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. Apa bedanya entrepreneurship dan technopreneurship? Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek produk, aspek fokus, aspek target pasar, dan aspek manajemen. Pada aspek produk, entrepreneurship dapat mencakup berbagai jenis produk atau layanan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Teknopreneurship lebih spesifik pada produk atau layanan yang didasarkan pada teknologi baru, seperti perangkat lunak, perangkat keras, atau produk elektronik. Kemudian pada aspek fokus, yaitu entrepreneurship lebih berfokus pada bisnis secara keseluruhan, termasuk aspek pasar, keuangan, operasional, dan manajerial. Teknopreneurship lebih berfokus pada teknologi dan inovasi, termasuk aspek riset, pengembangan, dan pemasaran. Sedangkan pada aspek target pasar, entrepreneurship dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan umum, sesuai dengan kebutuhan atau permintaan konsumen. Sedangkan pada teknopreneurship biasanya menargetkan pasar yang lebih spesifik, sesuai dengan solusi atau diferensiasi yang ditawarkan. Kemudian pada aspek manajemen, entrepreneurship membutuhkan kemampuan manajemen yang baik untuk mengelola berbagai aspek bisnis. Teknopreneurship membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi untuk mengembangkan dan menguasai teknologi yang digunakan. Berikut merupakan contoh teknopreneur yang ada di Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, pendiri Gojek yang didirikan pada tahun 2010. Gojek itu sendiri merupakan platform pelayanan on demand yang menyediakan berbagai jenis layanan, seperti transportasi, pesan antar makanan, pick up antar paket, pembayaran digital, dan lain-lain. Nadiem Makarim berhasil mengembangkan Gojek dari sebuah aplikasi menjadi super app yang memiliki lebih dari 20 juta pengguna aktif per hari. Sedangkan Ferry Unardi merupakan pendiri Traveloka yang didirikan pada tahun 2012. Traveloka merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan platform pemesanan tiket pesawat, hotel, kereta api, bus, dan aktivitas wisata lainnya. Kemudian ada Belva Devara yang merupakan founder Ruang Guru yang didirikan pada tahun 2014. Ruang Guru merupakan platform edukasi online terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan belajar seperti kelas online, bimbingan belajar, tryout online, dan lain-lain. Untuk sekarang, Ruang Guru itu sendiri tidak kalah trennya dengan aplikasi aplikasi belajar lainnya seperti Kuiper dan lain-lain. Sedangkan selanjutnya yaitu Ahmad Zaki, yaitu founder Bukalapak yang didirikan pada tahun 2010. Bukalapak merupakan marketplace online yang menyediakan berbagai produk atau layanan seperti elektronik, fashion, otomotif, properti, hingga jasa keuangan. Kemudian ada fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha adalah fungsi yang dilakukan oleh seorang wirausahawan saat menjalankan bisnisnya. Fungsi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek pribadi. Pada aspek ekonomi, fungsi wirausaha adalah untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, mengembangkan
mengembangkan teknologi, meningkatkan pendapatan, menghasilkan barang atau jasa yang menguntungkan, memperluas pasar, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada aspek sosial, wirausaha melakukan banyak hal untuk membantu orang lain, menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan nilai-nilai positif, dan menjadi teladan bagi generasi yang baru. Selanjutnya yaitu aspek pribadi. Aspek pribadi seperti mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, mendapatkan kepuasan dan penghargaan, menunjukkan inovasi dan kreativitas, dan mencapai impian. Selanjutnya yaitu ada hakikat dan esensi kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan merupakan esensi atau inti dari kewirausahaan itu sendiri. Hakikat kewirausahaan mencerminkan sifat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan usaha baru yang berbasis pada risiko, inovasi, dan kreativitas. Hakikat kewirausahaan juga menunjukkan nilai-nilai yang dipegang oleh seorang wirausahaan, seperti tanggung jawab, kepercayaan diri, kerja keras, orientasi masa depan, dan prestasi. Sedangkan esensi kewirausahaan merupakan kemampuan atau sifat untuk dapat melihat peluang di sekitar kita dan memanfaatkan sebagai bisnis yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keuntungan. Esensi kewirausahaan mencerminkan karakter dan kemampuan seseorang untuk menciptakan, mengembangkan, serta memelihara usaha baru berdasarkan kreativitas, inovasi, dan risiko. Esensi kewirausahaan juga menunjukkan standar yang diikuti seorang wirausahawan, seperti tanggung jawab, percaya diri, kerja keras, dan prestasi. Uh, Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Apa itu karakteristik kewirausahaan? Karakteristik kewirausahaan merupakan ciri atau sifat yang dimiliki oleh wirausahawan. Karakteristik wirausahawan berbeda-beda tergantung pada perspektif kewirausahaan itu sendiri. Contohnya yaitu memiliki rasa berani dan percaya diri, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki analisis yang baik, memiliki orientasi masa depan. Untuk memiliki rasa berani dan rasa percaya diri, yaitu sikap untuk mengambil resiko dan tantangan dalam menjalankan usaha, serta memiliki keyakinan pada kemampuan diri. Pada motivasi tinggi, yaitu keinginan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan standar yang tinggi, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kinerja usaha. Sedangkan pada jiwa kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengatur, mengarahkan, dan memotivasi diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam usaha, serta memiliki visi dan misi yang jelas. Analisis yang baik yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan peluang pasar, serta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Orientasi masa depan yaitu sikap untuk selalu melihat dan merencanakan perkembangan usaha di masa yang akan datang, serta beradaptasi dengan perubahan tren. Secara umum, wirausahawan memiliki peran dalam kehidupan, yaitu penemu dan perencana. Sebagai penemu, wirausahawan berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Sedangkan pada perencana, wirausahawan berperan dalam merancang perencana perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Secara khusus, wirausahawan dikelompokkan berdasarkan profilnya. Thomas Zimmerer tahun 1996 mengelompokkan profilnya menjadi 4 kelompok, yaitu part-time entrepreneur, home-based new ventures, family-owned business, corpreneurs. Apa itu part-time entrepreneur? Yaitu wirausahawan yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya sebagai hobi, dan mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan waktu luangnya untuk bekerja. Home-based new ventures yaitu
usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Sedangkan family owned business yaitu usaha yang dilakukan oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Sedangkan co-preneurs yaitu usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama. Keuntungan menjadi teknopreneur. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan modal besar. Untuk teknopreneur, ide awal adalah modal yang paling berharga. Ide ini kemudian diterapkan dengan membuat minimum viable product atau MVP ya, sebagai uji pasar. Seluruh eksekusi ini biasanya dimulai pada tahap startup, sehingga hampir tidak memerlukan modal apapun. Hanya perlu mencari kelompok yang bersedia untuk dibayar dengan saham yang terdiri dari CEO founder, CVO, CTO, dan bisnis pengembangan. Yang kedua, kemudian tidak perlu kantor yang besar. Bisnis teknologi biasanya dapat dilakukan di mana saja, asalkan memiliki laptop atau PC dan koneksi internet yang memadai. Selain itu, tim pendukung dapat diatur untuk bekerja secara remote dari rumah mereka sendiri atau dari manapun, yang menghemat biaya sewa gedung saat memulai bisnis. Kemudian yaitu berpotensi mendapatkan valuasi besar. Meskipun ini baru menjadi tren beberapa dekade terakhir, startup teknologi modern telah banyak menghasilkan keuntungan dari segi valuasi. Bahkan bisnis teknologi seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka sudah berhasil mengalahkan bisnis lama. Kemudian bisa dimulai dari rumah. Teknopreneurship adalah tentang prinsip dan inovasi. Jadi pada awalnya perusahaan teknologi hanya membutuhkan produk prototipe atau MVP yang berfungsi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.